Apapun yang kalian inginkan, akan kami galangkan. Seperti yang kita orang tahu, kita orang ingin meneruskan perbincangan berkenaan status Pulau Sipadan dan Ligitan. Belum ada keputusan tepat bagi kedua pulau, yaitu Sipadan dan Ligitan. Macam mana jika tempat tu kita jadikan pulau Malaysia je? Sebab akak-akak ni dah ada banyak pulau kan? 2 pulau hilang pun takkan merugi untuk korang. Tidak bisa. Karena bagaimanapun secara garis teritorial, Pulau Sipadan dan Ligitan masuk ke dalam negara Indonesia. Bagaimana jika kita orang hanya menetapkan status quo? Dalam dokumen itu, kita orang menetapkan bahwa tak ada siapapun yang boleh menetap, mencipta, ataupun mengekal pulau itu. Itu ide yang sangat membina, Kak. Macam mana pendapat korang? Adakah pihak Indonesia bersetuju dengannya? Kami hargai komitmen tersebut. Mari kita tutup saja perbincangan kali ini secara bersama-sama. Lihat Mr. dan Mrs. Di sana ada Pulau Sipadan dan Ligitan. Terlihat indah, bukan? Bagaimana kalau kita buat konservasi penyu? Kita adakan pajak agar lebih terarah. Dan juga kita rawat sebaik mungkin pulau-pulau itu. Kondisi Pulau Sipadan. Saat ini, Malaysia telah mengubah Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pulau terindah. Suksesnya budidaya penyu dan pembangunan mercusuar membuat Sipadan dan Ligitan yang awalnya hanya bongkahan tanah hingga sekarang dapat diselamatkan. Lagi-lagi mereka berulah. Sudah jelas ada status quo, tiba-tiba mereka merawat pulau tersebut tanpa sepengetahuan kita. Perlu adanya perundingan kembali, Pak. Mari kita siapkan secepatnya. Walau nasi sudah menjadi bubur, hak kita tetap tidak bisa diinjak begini. Indonesia tidak terima saat kesepakatan sebelumnya diingkari begitu saja. Silakan duduk. Selamat siang para hadirin yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pada tanggal 7 Desember 2002 akan berlangsung persidangan antara Malaysia dan Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.
Sebelum saya memulai persidangan kali ini, saya akan membacakan prosedur persidangan. Baik, persidangan ini saya buka. Sebelum memulai argumentasi, saya selaku moderator akan membacakan kronologi. Secara prosedural, penyelesaian melalui Mahkamah Internasional harus didahului dengan kesepakatan negara yang bersengketa sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1. Baik, dalam persidangan hari ini, saya akan mengajukan 3 buah pertanyaan. Kami mengklaim kedaulatan atas kedua pulau tersebut berdasarkan perjanjian yang pernah dibuat antara Inggris dan Belanda. Berdasarkan yang telah disampaikan oleh rekan saya, kami berpendirian bahwa Sipadan dan Legitan masuk dalam wilayah Belanda pada waktu itu dan Indonesia kemudian mewarisnya. Dalam Memorial Indonesia dibahas secara rinci seputar terjadinya perjanjian 1891. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada pihak Malaysia. Dilihat berdasarkan peta bahwa Pulau Sipadan dan Legitan ini lebih dekat dengan wilayah kedaulatan kami berdasarkan klaim atas dua kepulauan ini atas 3 hal. Menurut kami, justru perjanjian 1891 dan berikutnya perjanjian demarkasi 1915 menegakkan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau. Pertanyaan terakhir saya akan ajukan untuk kedua pihak sebagaimana yang telah diargumentasikan oleh Indonesia dan Malaysia. Apakah negara yang menjajah penggugat dan tergugat telah menunjukkan keberadaannya sebagai pemilik yang apabila diterminologikan dalam bahasa Perancis sebagai efektivitas? Silahkan kepada pihak Malaysia untuk memulai argumentasinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pemerintah Inggris sebagai penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonasi, perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930. Menurut kami, pengakuan dari pihak Malaysia atas kedua pulau tersebut tidak benar. Dan kami meyakini bahwa berdasarkan perjanjian 1891 kepemilikan atas kedua pulau tersebut berada pada Belanda. Yang kedua, Indonesia telah mengendalikan bahwa hak atas kepemilikan dari British Short Borneo Company atau BNBC sebenarnya tidak pernah. Dan terakhir kami berpendirian bahwa penguasa yang pelaksana administration atau position and administration oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak memberi hak pada Malaysia untuk memilikinya. Dengan demikian, setelah mendengarkan argumentasi yang telah disampaikan dari pihak yang bersengketa, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Saya akan membacakan kesimpulan atas pertanyaan pertama, yaitu berdasarkan argumen yang telah disepakati Indonesia tidak berhak atas kedua pulau jika dilihat dalam perjanjian 1891. Penaksiran kata-kata dalam pasal 4 dan penafsiran perjanjian 1891 ke dalam bentuk peta. Dan sudah sepatutnya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia dilakukan secara damai, mengingat hubungan mereka dalam ASEAN. Bahkan, penyelesaian damai dapat menentukan tingkat peradaban suatu masyarakat. Penyelesaian sengketa secara damai mempunyai nilai peradaban yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian yang menggunakan. Baik, setelah kami mendengarkan argumentasi dari dua pihak yang bersengketa, kami telah menyimpulkan beberapa hal terkait dengan kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Legitan. Juga dapat kami simpulkan dari hasil voting menghasilkan 16 suara untuk Malaysia dan untuk pihak Indonesia adalah 1. Untuk persidangan ini kami tutup dengan Malaysia yang menang. Teman-teman, setelah kita nonton short movie tadi, apa sih yang harus kita lakukan sebagai pelajar? Yuk kita bahas. Pertama, meningkatkan wawasan kebangsaan. Dengan memahami budaya, sejarah, serta batas wilayah agar kita mengetahui betapa pentingnya kedaulatan negara. Kita juga dapat mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, menghargai keberagaman.
dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, belajar dengan baik. Mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempertahankan pertahanan negara di masa depan. Yang keempat, mengikuti organisasi yang mendukung patriotisme. Kelima, menjaga nama baik bangsa. Tidak menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak citra bangsa dalam negeri maupun luar negeri. 6. Melaporkan tindakan mencurigakan. Jika mengetahui hal yang dapat mengancam di kedaulatan, seperti aktivitas mencurigakan di perbatasan, segera laporlah kepada pihak yang berwenang. Peran siswa mungkin kecil secara langsung, tetapi dan mereka menyadari betapa pentingnya kedaulatan sebuah negara, maka mereka akan bisa menjadi generasi muda yang paham akan betapa pentingnya keutuhan sebuah negara. Kami harap kita bisa mengambil keputusan lebih bijak agar perdamaian tetap terjaga. Dadah! Can I say something crazy? Will you marry me? Can I say something even crazier? Yes!